Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinannya mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Nganom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu,
sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya dihembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara.
kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik.
Selain berhasil meringkus kedua pelaku, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya diembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot.
penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas,
unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya dihembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental,
dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini. Apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban? Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan,
Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya dihembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa,
tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Hari Karyono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati,
masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban? Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang,
Pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Harikaryono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya dihembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Harikaryono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding.
Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk.
Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya dihembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana.
Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri.
Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya diembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif,
dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Djoko Harikaryono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Djoko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya,
justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinannya mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya dihembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi.
Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Hari Karyono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih,
NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinannya mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah,
satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya diembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan.
Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini. Apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban? Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu,
Jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya dihembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah,
berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Hari Karyono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar.
bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya diembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan,
sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Hari Karyono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini. Apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban? Warga desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan,
serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono,
menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya dihembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Harikaryono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah.
Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinannya mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot.
usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya diembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk.
Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan,
membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya dihembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu,
Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini. Apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban? Warga desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam.
Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinannya mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya diembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus,
tetangga kanan kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Hari Karyono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS,
setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku.
serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Harikaryono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya diembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Harikaryono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar
adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat.
Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya dihembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar.
Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinannya mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo,
seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya diembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat,
namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Hari Karyono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini. Apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban? Warga desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk
Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya.
Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya diembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Harikaryono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu,
Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat, bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku,
unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya diembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot.
penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinannya mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas,
unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya dihembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental,
dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan,
terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinannya mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya diembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian,
Karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Hari Karyono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak
Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Nganom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik.
Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya dihembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah.
Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinannya mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun,
warga Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya diembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut,
rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis,
harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya diembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang,
lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Hari Karyono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini. Apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban? Warga desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian.
seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinannya mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya dihembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang,
13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Hari Karyono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat,
bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinannya mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah,
satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya dihembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan.
Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu,
Jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya diembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah,
berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar.
Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya diembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan,
sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Hari Karyono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan,
serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinannya mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono,
menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya dihembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Harikaryono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah.
Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinannya mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot.
usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya diembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk.
Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan,
membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya dihembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu,
Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini. Apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban? Warga desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam.
Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinannya mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya diembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus,
tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Hari Karyono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS,
setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku,
serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya dihembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar
adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat.
Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya dihembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar.
Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinannya mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo,
seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya diembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat,
namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Hari Karyono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk
Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya.
Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya diembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Harikaryono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu,
Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat, bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku,
unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya diembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot.
penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinannya mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas,
unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya diembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental,
dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini. Apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban? Warga desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan,
terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinannya mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Nganom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya diembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian,
Karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Hari Karyono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum.
Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik.
Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Harikaryono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya diembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Harikaryono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah.
Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini. Apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban? Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun,
warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Harikaryono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya dihembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Harikaryono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut,
rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis,
harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya dihembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang,
lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Harikaryono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini. Apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban? Warga desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian.
seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinannya mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya diembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang,
13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Hari Karyono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat,
bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinannya mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Nganom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah,
satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya diembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan.
Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu,
Jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya diembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah,
berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar.
Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya diembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan,
sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Hari Karyono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan,
serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinannya mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono,
menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya dihembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah.
Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Nganom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot.
Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya diembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk.
Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Hari Karyono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan,
membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya dihembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu,
Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini. Apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban? Warga desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam.
Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya diembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus,
tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Hari Karyono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS,
setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku,
serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya diembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat.
yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat.
Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya dihembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar.
Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo,
seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya diembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat,
namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Hari Karyono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk
Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinannya mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya.
Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya diembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Harikaryono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu,
Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat, bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku,
unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya dihembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot.
penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinannya mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas,
unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya diembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental,
dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini. Apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban? Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan,
terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinannya mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Nganom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya diembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian,
Karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Hari Karyono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum.
Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik.
Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Harikaryono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya dihembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Harikaryono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah.
Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini. Apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban? Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun,
warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Harikaryono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya diembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Harikaryono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut,
rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Harikaryono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Mronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis,
harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, Unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya diembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang,
lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Bukan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Hari Karyono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS, setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam.
Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinannya mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872 DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku, serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Hari Karyono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya diembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus,
Tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Hari Karyono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Kecurigaan mereka semakin diperkuat ketika salah satu warga menemukan adanya bercak-bercak darah yang mengering di dekat area lantai kamar mandi rumah. Melihat rentetan bukti fisik yang mengerikan itu, Joko Hari Karyono dan warga lainnya langsung bergegas meninggalkan lokasi dan segera menghubungi pihak Polsek Mronggot guna melaporkan temuan darurat tersebut. Insting warga terbukti sangat tepat bahwa di balik gundukan tanah di pekarangan samping rumah itu, tersimpan jasad Gatot yang sengaja dikubur oleh anak angkatnya sendiri, DM, dan sang kekasih, NJS,
setelah nyawanya dihabisi pasca pertengkaran hebat. Kini, kedua sejoli yang gelap mata tersebut harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka di hadapan hukum. Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman motif di balik pembunuhan sadis ini, apakah didasari oleh motif sakit hati, masalah asmara yang tidak direstui, ataukah ada motif penguasaan harta benda milik korban. Warga Desa Kaloran berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi kedua pelaku yang telah tega merampas hak hidup seorang ayah angkat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan dan mengerikan kembali mengguncang kedamaian warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pepatah lama yang mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, tampaknya benar-benar nyata terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan sadis yang diungkap oleh jajaran kepolisian. Seorang anak yang seharusnya menjadi pelindung, perawat, dan wujud bakti bagi orang tua di masa tuanya, justru menjelma menjadi sosok algojo yang sangat kejam. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk secara resmi telah mengamankan dan menetapkan seorang anak angkat bersama kekasihnya sebagai tersangka utama atas pembunuhan berencana terhadap ayah angkatnya sendiri. Lebih sadisnya lagi, jasad korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terkubur secara tidak wajar di pekarangan samping sebuah rumah di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuan jasad yang disembunyikan di dalam tanah ini seketika memicu kegemparan, kemarahan, sekaligus keprihatinan yang mendalam dari warga sekitar. Bagaimana mungkin sebuah konflik domestik atau keluarga bisa berujung pada aksi eksekusi nyawa yang begitu dingin dan terencana? Korban yang menjadi sasaran kekejaman ini diketahui bernama Gatot Triwahyu Widodo, seorang pria paruh baya berusia 53 tahun yang merupakan warga asli Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot. Gatot yang selama ini dikenal oleh warga sebagai sosok yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan orang yang telah ia besarkan dan beri tempat tinggal di dalam rumahnya sendiri. Pihak kepolisian dari Polres Nganjuk bergerak dengan sangat taktis dan cepat setelah menerima laporan mengenai penemuan mayat yang mencurigakan tersebut. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiwan, membeberkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap kasus ini kepada awak media. Hanya dalam waktu kurang dari 10 jam sejak jasad korban pertama kali dievakuasi oleh warga dan petugas, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengendus keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Penangkapan dramatis tersebut dilakukan pada Kamis dini hari, 16 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jasad korban sendiri sebelumnya ditemukan oleh warga pada Rabu sore, 15 Juli 2026, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yang kini telah mengenakan baju tahanan oranye tersebut adalah seorang remaja perempuan berinisial DM yang masih berusia 19 tahun, warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, serta kekasihnya, seorang pria dewasa berinisial NJS yang berusia 28 tahun, warga Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Hubungan asmara antara anak angkat korban dan kekasihnya ini diduga kuat menjadi motor penggerak di balik konspirasi berdarah yang menewaskan Gatot. Usai ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyian mereka, kedua pelaku langsung digelandang oleh petugas ke Mapolres Nganjuk guna menjalani proses pemeriksaan dan interogasi secara intensif di ruang penyidik. Selain berhasil meringkus kedua pelaku, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk juga bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di tempat kejadian perkara yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksekusi dan menyembunyikan jasad korban. Benda-benda yang diamankan petugas antara lain adalah sebuah cangkul yang diduga kuat digunakan untuk menggali lubang kubur darurat di pekarangan rumah, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi E3872DC beserta surat-surat kendaraannya yang diduga berkaitan dengan pelarian atau sarana kejahatan pelaku.
serta selembar surat dokumen resmi berupa permintaan autopsi yang diterbitkan untuk Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk guna kepentingan pembuktian medis forensik. Seluruh barang bukti tersebut kini diteliti secara mendalam oleh tim penyidik demi memperkuat berkas dakwaan di persidangan nanti. Jika kita menengok kembali ke belakang, pengungkapan kasus ini sebenarnya bermula dari kecurigaan berantai yang dirasakan oleh warga Dusun Nanggungan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kaloran, Joko Harikaryono, menceritakan secara detail rentetan keanehan sebelum jasad Gatot akhirnya ditemukan terbaring di dalam tanah. Menurut Joko, beberapa hari sebelum penemuan mengerikan itu, sempat beredar kabar simpang siur di kalangan warga bahwa Gatot mendadak menghilang secara misterius dari rumahnya. Menariknya, kabar hilangnya Gatot ini awalnya diembuskan sendiri oleh pihak internal keluarga korban, di mana sang istri sempat bercerita kepada tetangga bahwa suaminya pergi dan tidak kunjung pulang sejak Senin petang, 13 Juli 2026. Namun, ingatan warga sekitar tidak bisa dibohongi. Sebelum kabar hilangnya Gatot berembus, tetangga kanan-kiri rumah korban sempat mendengar adanya suara percekcokan dan pertengkaran hebat yang bersumber dari dalam rumah keluarga tertutup tersebut. Suara teriakan dan adu mulut itu terdengar cukup jelas memecah keheningan desa. Kendati demikian, karena warga menjunjung tinggi privasi dan menganggap insiden tersebut hanyalah urusan internal rumah tangga biasa, tidak ada satupun warga yang berani datang untuk ikut campur, melerai, atau menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti hari, sosok Gatot yang biasanya sesekali terlihat di pekarangan, sama sekali tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya untuk beraktivitas. Kejanggalan kian menebal ketika pihak keluarga sempat menyatakan rencana untuk melaporkan hilangnya Gatot ke kantor polsek setempat, namun rencana tersebut mendadak dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas. Alih-alih melapor ke polisi, pihak keluarga justru mengeluarkan klaim sepihak yang membingungkan, di mana mereka menyebut bahwa Gatot sedang berada di wilayah Jombang, lalu dalam hitungan jam mendadak dikabarkan berpindah posisi ke wilayah Malang. Informasi yang berubah-ubah, kontradiktif, dan tidak masuk akal ini langsung memicu tanda tanya besar dan kecurigaan mendalam di benak warga sekitar. Joko Harikaryono menegaskan bahwa menurut keyakinan pribadinya dan warga desa kala itu, Gatot tidak mungkin pergi menghilang begitu saja atas kemauannya sendiri. Gatot dikenal sebagai sosok pria yang normal, memiliki daya ingat yang baik, sehat secara mental, dan sama sekali tidak menunjukkan gejala pikun. Hanya saja, kondisi fisik Gatot memang sedang menurun drastis karena dirinya tengah mengidap penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan perawatan. Faktor kesehatan inilah yang membuat warga justru merasa khawatir bahwa terjadi sesuatu yang buruk menimpa Gatot di dalam rumah, berkaitan dengan penyakit yang dideritanya, ditambah dengan sikap keluarga yang dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dorong oleh rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 5 orang perwakilan warga desa akhirnya bersepakat untuk mendatangi rumah Gatot guna melakukan pengecekan secara langsung. Setibanya di rumah tersebut, rombongan warga disambut oleh adik ipar Gatot yang kebetulan sedang menumpang bermalam di sana. Warga kemudian dengan sopan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah demi memastikan kondisi Gatot. Sang adik ipar pun memberikan izin dan mempersilakan warga masuk. Dengan langkah penuh kehati-hatian, kelima warga tersebut mulai menyisir berbagai titik di dalam ruangan rumah, memeriksa kamar demi kamar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Gatot. Penelusuran warga tidak berhenti di dalam rumah. Mereka memutuskan untuk melangkah keluar dan menyisir area pekarangan luar yang cukup luas. Saat berjalan ke area pekarangan samping rumah, pandangan mata warga mendadak tertuju pada sebuah gundukan tanah yang tampak sangat aneh dan mencurigakan. Tekstur tanah pada gundukan tersebut terlihat masih basah dan gembur, seperti baru saja diuruk atau digali dalam waktu dekat. Yang membuat warga semakin menaruh curiga yang teramat besar
adalah keberadaan beberapa bilah genting rumah yang sengaja ditata rapi di atas gundukan tersebut, ditambah dengan sebatang pohon pisang yang sengaja diletakkan di atasnya seolah-olah untuk menyamarkan sesuatu yang berada di dalam tanah. Saat rombongan warga mencoba melangkah mendekat ke arah gundukan tanah misterius tersebut, bulu kuduk mereka seketika merinding. Sebuah aroma busuk yang sangat menyengat dan menusuk hidung mulai menguar dari balik tanah. Warga yang sadar akan bahaya dan potensi temuan tindak pidana memilih untuk bersikap bijak dengan tidak membongkar gundukan tanah tersebut secara mandiri agar tidak merusak